Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himawan Ali dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM saya 0516679935. Kepada Bapak Tutor, Bapak Ahmad Heru Mujianto, terima kasih tadi untuk tuetnya sehingga saya bisa ada pandangan untuk mengerjakan. Langsung saja kita pada soal tugas. Jadi di sini Anda adalah seorang admin jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya adalah sebagai berikut. Nah, departemen penjualan di sini adalah 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi atau TI adalah 10 perangkat, dan servernya 5 perangkat, koneksi WAN ke kantor cabang. Nah, kantor cabang di sini adalah total perangkat 20 ya. Koneksi WAN ke kantor pusat. Nah, di sini juga sudah disediakan ya alamat IP yang tersedia. Pakainya 192 ya. Di sini saya sudah mengisi untuk kebutuhan tugas ini ya. Di sini itu langsung saja ke nomor 1, soal nomor 1, desain subnet atau subnetting ya. Rencana skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Nomor 2 adalah tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan atau network address, rentang alamat IP yang dapat digunakan atau usable IP range, alamat broadcast. Nomor 3 adalah pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi karena poin C ini yang tadinya dikasih ini ya 50, 30, 10, jadi saya tambahkan masing-masing 10. Jadi di departemen penjualan di sini saya tambahkan ya, karena untuk kebutuhan yang akan datang. Di sini 50 jadi 60. Terus departemen pemasaran dari 30 perangkat jadi 40. Terus teknologi informasi dari 10 ke 20. Terus servernya dari 5 perangkat jadi 10 ya, plus 5. Terus kantor cabang di sini 20 perangkat, jadi saya tambahkan untuk kebutuhan masa depan ya 30. Jadi mungkin seperti ini tabel subnettingnya. Nah, di sini divisi atau segmennya ada di ada sebagai berikut adalah penjualan, pemasaran, TI, server, dan kantor cabang ya, sesuai. Nah, kebutuhannya yang tadi saya bilang, saya tambahkan masing-masing 10 host atau 10 perangkat ya. Nah, di sini untuk subnet masknya saya memakai /26 atau kelas 26, yaitu memakai IP 255, 255, 255, 192. Nah, saya juga nggak sembarangan mengambil /26 ini karena saya sudah punya formulanya, yaitu subnet mask quick reference. Jadi di sini kita memakai /26. Di sini /26 itu kebutuhan max hostnya yang bisa digunakan adalah 64, sedangkan kebutuhan ini adalah 50 ya. Jadi terlalu mepet, jadi saya pakai yang /26 karena untuk kebutuhan yang akan datang ya, kebutuhan yang di masa depan mungkin kantornya berkembang atau makin banyak. Nah, saya jadi pakai yang /26 ya, dengan subnet masknya ini 255, 255, 192 ya. Nah, untuk network addressnya kita sudah disediakan di sini alamat IP yang tersedia. Kita pakai yang 192.168.10.0. Nah, untuk usable range-nya 192.168.10.1 sampai
192.168.10.62. Nah, broadcast addressnya ya untuk mengirim pesan ke sesamanya adalah melanjutkan mengikuti ya 192.168.10.63. Nah, untuk pemasaran kebutuhan hostnya 40 dan saya masih memakai yang kelas 26 ya, /26. Terus untuk IP addressnya 192.168.10.64 ya, mengikuti broadcast address yang tadi. Nah, usable range-nya 192.168.10.65 sampai 192.168.10.126 ya, mengikuti yang sebelumnya. Terus broadcastnya 192.168.10.127 mengikuti ya. Terus untuk teknologi informasi di sini adalah kebutuhannya 20 ya. Teknologi. Nah, ini saya tambahkan nih. Jadi berbeda dari penjualan dan pemasaran yang memakai /26. Di sini saya memakai /27. Kita lihat lagi formulanya. Jadi /27 itu max hostnya adalah 32 ya. Nah, kita memakai 20 di sini dan masih ada space sekitar 10 ya. 10 27. Nah, ini nih. Subnet masnya mengikuti 255, 255, 255, 224 ya. Mengikuti. Terus IP addressnya 192.168.10.128 mengikuti broadcast yang sebelumnya. Terus usable range-nya 192.168.10.129 sampai 192.168.10.158 dan broadcast-nya pun mengikuti usable range-nya ya, 192.168.10.159. Untuk server kebutuhannya adalah di sini di soal diminta 5 perangkat ya. Saya lebihkan 10 untuk kebutuhan yang akan datang ya. Nah, di sini saya juga memakai untuk subnet masknya saya memakai kelas 28. Kita lihat lagi di sini kelas 28 itu memakai max hostnya 16 ya. 16, sedangkan saya kebutuhan ininya pakai itu 10 gitu misalnya. Nah, subnet masknya mengikuti tabel ya, subnet mask quick reference. Terus untuk networknya kita mengikuti dari yang sebelumnya 192.168.10.160 dan usable range-nya yang bisa dipakai itu 192.168.10.161 sampai 192.168.10.190 ya. Broadcastnya 192.168.10.191. Nah, untuk kantor cabangnya sendiri, kantor cabang itu kebutuhan hostnya 30. Jadi saya memakai kelas yang 26. Nah, kebutuhan 30 ya. Kita lebih-lebihkan gitu biar nanti nggak kelimpungan kalau misal nambah. Terus subnet masknya mengikuti ya. Network addressnya 192.168.10.192. Oke, usable range-nya 192.168.10.93 sampai 192.168.10.254 ya. Broadcast-nya 192.168.10.255 mengikuti ya. Ini IP kantor cabang nih yang sudah disediakan. Nah, ini sama untuk menggunakan IP yang sudah disediakan ya. Mungkin itu saja untuk soal yang pertama. Nah, selanjutnya soal nomor 2 ya.
tabel routing. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Poin B adalah tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destinasi network, subnet mask, next hop, atau interface yang digunakan. Nah, di sini saya sudah mengikuti ya. Destinasi network, subnet mask, next hop atau interface. Dan untuk keterangannya sebagai berikut. Tabelnya ya ini ya. Terus di sini koneksi kantor melalui WAN. Di sini sudah disediakan ya. Kantor pusatnya ini dan kantor cabangnya ini. Kita langsung saja ke kantor pusat. Di sini destinasi networknya adalah 192.168.10.192. Kenapa saya memakai ini? Karena mengarahnya tuh ke kantor cabang ya, 192. Jadi kantor cabangnya tuh ini 192.168.192 ya, 10.192 karena mengarah ke kantor cabang. Terus untuk subnet masknya adalah 255.255.255.192. Kita lihat lagi 192 itu ini nih kantor cabang. Subnet masknya ini. Terus next hop atau interface nya karena kita mengarah ke kantor cabang, jadi kita memakai ini ya, kantor cabang 10.0.0.2. Keterangannya adalah arah ke kantor cabang. Terus di sini kantor cabang. Nah, kantor cabang itu kita memakai 192.168.10.0 karena kita juga sudah disediakan di sini untuk kantor cabangnya ini nih. Nah, ini kita dikasih juga untuk /24. /24 kita lihat lagi nih. /24 itu ini ya. Jadi untuk MAC hostnya 256. Jadi subnet masknya ini 255.255.255.0. Terus interface WAN nya adalah 0. Ini adalah port jaringan. Kenapa 000 itu port jaringan. Terus keterangannya adalah jalur WAN. Nah, terus untuk kantor cabangnya mengikuti ya, karena ini tidak bisa dipakai, jadi kita mengikuti saja. Nah, interface WAN nya atau portnya tuh 0/0 adalah keterangannya adalah jalur WAN. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya juga mohon maaf karena mungkin penjelasan saya kurang mudah dipahami atau terbata-bata ya. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Heru. Terima kasih telah menjelaskan kepada saya tadi di YouTube, jadi lumayan paham. Terima kasih Pak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.